suara langkah kaki yang berjalan di sekitar tendanya, dan ia mendengar dengan jelas bahwa tendanya ada seperti tangan yang menyentuh sambil jalan sehat ini. Suara tangisan itu kadang dekat, kadang jauh. Dan Egy cerita ketika suara ini menjauh, suara tangisan ini berteriak minta tolong. Bertemu lagi dengan kami, para Legiun Veteran Pendaki. Pada kesempatan ini agak sedikit berbeda. Kami akan sedikit bercerita mengenai suatu pengalaman di dalam pendakian. Para sahabat pendaki tentunya mengetahui di dalam pendakian banyak sekali kejadian, banyak sekali kisah yang bisa diceritakan. Khusus pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan suatu pengalaman yang misteri yang diceritakan oleh salah seorang sahabat yang pernah mendaki dengan kami. Ia melakukan suatu kegiatan pendakian yang sifatnya personal atau solo hiking ke Gunung Cikuray belum lama ini. Egy adalah seorang pendaki yang menjadi sahabat kami. Kami mengenalnya atau bertemu dengannya saat melakukan pendakian ke Gunung Sumbing. Kami melihat saat itu Egy sendirian, ia melakukan solo hiking. Dan kami ajak Egy untuk gabung bersama dengan tim kami. Egy memang sosok yang cukup pemberani. Saat di Cikuray, ia melakukan solo hiking. Dan gilanya, itu di hari biasa, bukan malam minggu atau malam hari libur. Alhasil, di dalam trek atau jalur pendakian, ia tidak bertemu dengan seorang pun saat menuju ke puncak. Pengalaman yang berbau misteri atau horor ini dialami oleh, sebut saja namanya Egy, memang namanya Egy, salah seorang sahabat kami yang sering melakukan kegiatan pendakian namun personal atau solo hiking. Hobinya melakukan pendakian solo hiking karena berbagai alasan, salah satunya mungkin menikmati kesunyian, menikmati kemerdekaan. Mungkin ia menemukan suatu kedamaian ketika ia melakukan aktivitas pendakian itu sendiri. Ke Gede Pangrango ia sendiri, ke Sumbing ia sendiri, dan kejadian ini yang ia alami saat itu adalah pendakian solo hiking di Gunung Cikuray. Ia memulai perjalanannya dari Cengkareng, Jakarta pada pukul 11 malam. Dari Pasar Rebo, ia dapat bis jam 12 malam. Singkat kata, ia tiba di desa, tempat di mana ia memulai pendakian atau mempersiapkan segala pendakian itu sekitar jam 7 pagi. Ia istirahat seperti layaknya para pendaki di desa terakhir sebelum memulai pendakian. Banyak nanya warga kanan kiri mengenai medan ataupun yang lainnya. Ia diantar oleh mobil pickup menuju ke pos pemancar. Ia memulai pendakian itu jam 10 pagi. Kurang lebih 30 menit dari desa itu ke pos pemancar. Egy langsung melakukan pendakian. Setelah melakukan simaksi tentunya,
dari pos 1 ke pos 2 kurang lebih 1,5 jam. Saya sempat kirim videonya. Ia sungguh menikmati perjalanan tersebut. Solo hiking yang sangat membebaskan kalau dilihat dari wajahnya. Ia sempat istirahat sekitar setengah jam di pos 2, lanjut ke pos 3, pos 4. Ia sama sekali tidak istirahat. Di pos 4 ini, Egy sempat istirahat kurang lebih setengah jam. Ia sempat cerita, gila, sepi. Ia tidak bertemu dengan seorang pun pendaki di jalur tersebut. Bagaimana mau bertemu dengan pendaki? Ia melakukan solo hiking bukan di weekend, namun di weekday, di hari-hari kerja atau banyak mahasiswa yang masuk kuliah. Di dalam kesepian, Egy istirahat di pos 4 itu kurang lebih 30 menit sambil membuka makanan dan minuman yang ia bawa. Ia mengisi kalori, menambah energi. Kemudian dia lanjut dari pos 4 ke pos 5 dan ke pos 6. Masih sepi, tidak bertemu dengan seorang pendaki pun. Di pos 6 ini Egy sempat beristirahat sejenak, kurang lebih 15 menit. Kemudian ia melanjutkan dari pos 6 ke pos 7. Saat itu waktu sudah menunjukkan jam 5:15 sore. Nah, di sini nih, Egy mulai merasakan suatu perasaan yang tidak nyaman di jalur pos 6 ke pos 7. Karena sudah mendekati maghrib mungkin, dan saat itu kabut turun dengan cukup tebal, disertai angin yang cukup kencang, dan dapat bonus dia, gerimis turun. Egy bercerita sungguh perasaannya sudah sangat tidak nyaman. Kalau bagi saya sih, ketika di gunung sudah mulai masuk jam 3 sore, atau sebenarnya bukan hanya di gunung, dimanapun, ketika masuk pada jam 3 sore, itu adalah hari baru, atau mungkin permulaan hari bagi dunia bilik tetangga kita yang bukan manusia. Dunia gaib baru mulai aktivitasnya pada pukul 3 sore. Itu informasi dari beberapa sahabat indigo ketika kami melakukan petualangan bersama dengan mereka. Karena hari sudah mulai gelap, dan saat itu kabut, badai, juga hujan yang sudah mulai turun, Egy memutuskan untuk mendirikan tenda di pinggir jalur pendakian. Jika dilihat dari foto yang dikirimkan, situasi saat itu sungguh mencekam. Sendiri di hutan dan dalam suasana yang sungguh tidak mengenakan. Kejadian yang cukup menyeramkan terjadi pada waktu prosesi Egy mendirikan tenda. Ia mencari area yang gak datar di pinggir jalur karena dia belum sampai ke camp area. Pada pukul 18.20, Egy ini mulai mendirikan tenda. Selama proses mendirikan tenda, Egy semakin cemas dan ketakutan. Mengapa?
3 kali ia mendengar suara wanita yang tertawa, dan suara itu benar-benar ada di dekat ia. Akhirnya tenda jadi, ia segera bergegas masuk ke dalam tenda, dan kejadian yang menakutkan kembali terjadi. Suara wanita tertawa tadi berubah menjadi suara tangisan. 3-4 kali katanya. Suara tangisan itu kadang dekat, kadang jauh. Dan Egy cerita ketika suara ini menjauh, suara tangisan ini berteriak minta tolong. Untuk menghilangkan ketakutan, Egy berupaya cuek dengan apa yang ia alami. Meski ia sangat ketakutan, bro. Ia putar lagu di handphone, ia fokus kepada suara musiknya. Akhirnya suara itu berhenti katanya. Dan ada satu kejadian yang lebih mencekam lagi. Suara itu berhenti semua, tidak ada suara wanita tertawa atau menangis. Tidak ada lagi suara tangisan, tidak ada lagi suara tawa. Namun ada satu kejadian yang cukup menakutkan, yaitu ada suara langkah kaki yang berjalan di sekitar tendanya. Dan ia mendengar dengan jelas bahwa tendanya ada seperti tangan yang menyentuh sambil jalan set gini. Dipikir Egy itu adalah orang atau pendaki yang lewat. Ia serta-merta bergegas keluar dari tendanya. Dan apa? Tidak ada satu orang pun di luar tenda. Giliran, bro, kalau kamu yang alami gimana? Di sini Egy teriak-teriak karena ia berpikir ia sudah dekat dengan camp area. 1 tanjakan lagi sampai ke camp area. Dan sunyi, teriakannya tidak ada yang merespon, tidak seorang pun ada di situ. Ia segera masuk lagi ke dalam tendanya. Kejadian pukul 8 malam, lebih mencekam juga. Ia mendengar suara auman harimau dan suara-suara hewan yang lain. Entah ini semacam halusinasi, namun Egy cerita bahwa suara itu sungguh nyata. Karena kelelahan, akhirnya pada pukul 21.30-an ia ketiduran. Sangat pulas tidurnya, seolah lupa dengan apa yang baru ia alami. Pada pukul 4:30 pagi ia bangun, ia beberes tenda, packing, dan ia melanjutkan perjalanan. Dan benar, 1 tanjakan ia menemukan camp area, dan di situ sepi, bro. Tidak ada satupun tenda pendaki ia temukan di camp area tersebut. Akhirnya ia tiba di puncak pada pukul 6 pagi. Di puncak ia bertemu dengan 2 rombongan pendaki, 6 orang dari Bogor, 3 orang dari Bekasi. Sempat ngobrol 1 jam sampai jam 7 pagi. Dan 2 rombongan ini memutuskan untuk turun lebih dahulu. Dan ini, bro, gilanya si Egy ini, bukannya bareng turun mereka untuk melewati tempat di mana sehari sebelumnya, malam sebelumnya, ia mengalami suatu peristiwa yang sungguh menakutkan. Bukannya turun bareng, bukan. Jam 7 sampai jam 10 pagi, ia menikmati puncak Cikuray sendirian. Dan infonya pendaki, ada 2 rombongan pendaki tadi memang mereka bermalam mendirikan tenda di puncak.
di dekat bangunan puncak Cikuray. Sendiri tak berarti sepi, sendiri tak berarti sunyi, karena saat itu kau kan temukan dirimu. Sendiri bukan untuk dibenci, sendiri bukan untuk ditakuti, karena saat itu kau kan tahu siapa dirimu. Akhirnya ia memutuskan untuk turun dari puncak pada pukul 10 pagi, melewati jalur yang sebelumnya membuat ia tegang, ketakutan, atau mungkin ia kencing di celana, nggak cerita ke saya. Sorry Gi. Di pos 6, ia ketemu dengan satu rombongan pendaki berjumlah 7 orang dari Jakarta. Nah, di situ baru sesuatu yang sangat menakutkan ia temui. Ia ketemu dengan beberapa ekor bagas di situ. Kalau orang dia mengatakan celeng, Indonesianya babi hutan. Dia baru ketakutan. Untung ada kawan-kawan pendaki yang lain yang berhasil menjinakkan celeng-celeng ini dengan memberikan makanan. Ini adalah penampakan saat di pos 6 Egy ketemu dengan rombongan pendaki dari Jakarta, dan babi hutan atau si bagas yang sangat-sangat besar ini keluar. Ini, Ketakutan ini dia. bisa buat Vespa ini. Ia segera bergegas turun karena ia takut jika bagas-bagas atau celeng ini mengikuti dia. Oh iya bro, Dia kalau nyium mau sesuatu dia tuh. follow IG-nya Egy tuh Jack_. Diam. Adventure 17. Silahkan di follow. Bareng bos, bareng sih bos. Diam. Sini ngumpul sini. Ngumpul. Diam. Ieu ngembeu ieu cuy. Mana makanannya lain urang. Lang. Ngembeu ieu ih. Ngembeu ieu ih. Naon? Ieu cuy. Bareng ka dia. Di luhur sih. Dan akhirnya Egy tiba di pos 1. Di sana sudah dijemput oleh Abang Saipul untuk diantar menuju ke desa terakhir di mana Egy kemarin memulai solo hikingnya. Wajahnya tetap ceria dan saya tanya, kapok tidak bro? Nanjak sendiri. Ia berkata sambil tertawa, tidak, semua pasrahkan kepada Tuhan, kepada Gusti Allah. Benar. Dan ketika di kampung, ia menceritakan semua kejadian itu, dan warga desa mengatakan, itu mungkin si Eneng. Siapa dia? Jadi setelah Egy bercerita ke warga di desa terakhir bahwa ia sempat mengalami suatu peristiwa menakutkan di mana ia sempat diganggu suara wanita yang tertawa, kemudian menangis dan minta tolong. Warga bercerita mungkin itu si Neng. Siapakah si Neng? Mungkin dia adalah Reni Komalasari, seorang pendaki dari Tangerang. Waktu 18 Desember tahun 2009, mereka berdua belas melakukan pendakian ke Cikuray, dan sesampai di puncak mereka terlibat konflik. Rombongan ini terpecah menjadi 2, yang 7 orang turun lebih awal, 5 orang termasuk Reni turun berikutnya. Di pos bayangan mereka berhenti. Melihat Reni yang kelelahan dan dehidrasi, 3 orang turun untuk mengambil air di sumber mata air. Namun setelah ditunggu sekian lama tidak segera naik kembali. Akhirnya satu kawan
yang mendampingi Reni ini turun juga menjemput dan mereka bertemu. Mereka berempat naik ke pos bayangan di mana mereka beristirahat dan di sana Reni tidak ditemukan. Banyak relawan dari berbagai institusi, ratusan infonya yang mencari dan Reni tidak juga ditemukan hingga saat ini. Jadi, apakah benar yang mengganggu sahabat saya si Eki ini adalah arwah dari Reni? Walau alam kita tidak ada yang tahu. Pesan saya, ketika para sahabat mendaki, jangan pernah terpecah. Rombongan tersebut, no man left behind, tidak seorang pun ditinggalkan sendirian. Jangan pernah melakukan hal seperti itu. Pesan saya kemudian juga satu, dimanapun kita melakukan petualangan, doakanlah siapapun yang pernah berada di tempat itu atau hidup di tempat itu dan mereka sudah berpulang. Doakanlah agar diampuni segala dosa dan khilafnya dan diberikan kemudahan untuk pulang di rumah keabadian. Pesan saya juga untuk sahabat-sahabat yang mendaki Cikure, untuk doakan Reni Komalasari yang hilang di tahun 2009 lalu, agar diberikan kemudahan untuk menemukan jalan pulang, agar tenang ia di alam keabadian sana. Karena ada salah satu seorang sahabat mendaki yang juga menceritakan hal serupa. Ia melihat penampakan sosok seorang wanita yang berdiri di shelter yang ada di puncak bayangan. Waktu itu kejadiannya juga malam, ia sempat melihat sekitar berjarak 10 meter dan kemudian menghilang. Doakanlah dia agar diberikan jalan untuk pulang. Ya, mungkin story ini cukup sekian para sahabat pendaki, para bro, para sister. Yang penting sopanlah dimanapun kalian melakukan petualangan dan doakan siapapun yang dulu pernah berada atau tinggal di situ dan mereka sudah berpulang untuk diampuni segala dosa dan khilafnya. Terima kasih untuk sudah melihat video ini. Salam dari kami para Legiun Veteran Pendaki Dharma Channel.